Para pendahulu kita yang sudah mengorbankan apa saja dengan sebaik-baiknya, dengan semangat perjuangan, dengan semangat pengorbanan, dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk kita bangkit lebih kuat. Kita tanggap jasi kreativitas dan inovasi kita, harus berpikir cerdas. Bukan berarti pasang unggul sebanyak-banyaknya itu tidak baik. Bukan berarti dengan kreativitas kita. Ini akan segera betul-betul bebas. Kita untuk menata diri kita ini dengan aturan-aturan sebagaimana seorang muslim. Dari tanggung jawab kita mengisi kemerdekaan ini 2030. Mewujudkan mereka berjuang, mereka berkorban. Kita mengisi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Visi 2030 yang butuh kita perjuangkan sampai bisa terlaksana. Jadikanlah momentum dan kemakmuran murid. Insya Allah akan membawa kebahagiaan. Merdeka! 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 Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan belum tentu lagi ya. Mengapa? New? Bayangkan 300.000 dikasih itu masuk Pak. New pakai kerupuk dari tahun cuma celana. 1, 2. Gitu ya. Oke. Gak apa-apa ya, diatur ya. Sekarang 1. Kita memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan ini bukan datang tiba-tiba. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari siapa-siapa.
Tetapi kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dari perjuangan kita, berkah dari ikhtiar kita, berkah dari perjuangan para pahlawan pendahulu kita, berkah dari ikhtiar para pendahulu kita yang sudah mengorbankan apa saja. Oleh karenanya, sebuah cita-cita kemerdekaan butuh adanya semangat perjuangan. Cita-cita kemerdekaan butuh diimbangi dan kemauan kita untuk melakukan pengorbanan. Cita-cita kemerdekaan pun tidak akan bisa tercapai hanya dengan semangat perjuangan dan pengorbanan saja, tetapi butuh persatuan dan kesatuan kita bersama. Oleh karenanya, kesempatan di 17 Agustus 2022 ini, di mana kita memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat perjuangan, dengan semangat pengorbanan, dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk kita bangkit lebih kuat. Oleh karenanya, kalau bangsa kita mengambil tema di tahun ini dengan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ini tema yang tepat dengan momentum kita hari ini. Setelah kita belajar, setelah kita mampu menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan dan lain sebagainya, kemudian kita sudah bebas dari COVID-19, kita sudah mulai merdeka, dan hari ini kita juga merayakan kemerdekaannya. Maka sudah saatnya kita kemudian untuk bekerja bersama-sama agar segera pulih menjadi kuat, kemudian kita bangkit lebih cepat, atau pulih lebih cepat dan kita bangkit lebih kuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini adalah bagian nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini insya Allah kita sudah bebas dari virus corona. Di tahun ini kita sudah diizinkan kembali mengadakan peringatan kemerdekaan secara bersama-sama. Oleh karenanya, kesyukuran kita harus kita tambah, kita tingkatkan, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kewajiban bagi kita setelah Allah berikan nikmat dan karunia-Nya untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, dengan kreasi, kreativitas dan inovasi kita. Harus berpikir cerdas, harus ekspansif, jangan hanya linear, jangan hanya monoton. Bukan berarti pasang umbul sebanyak-banyaknya itu tidak baik, bukan berarti pasang bendera sebanyak-banyaknya itu tidak diperkenankan, bukan berarti pula lomba kelereng dan makan kerupuk itu tidak diperbolehkan. Tetapi apakah cukup kita menghargai, mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan itu hanya dengan gaya-gaya berpikir yang monoton, gaya-gaya berpikir yang tidak kreatif? Tidak bisakah kita sebagai anak bangsa untuk ikut berkontribusi dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita, agar bangsa ini, agar negeri ini segera pulih, segera bangkit, segera kuat dengan kreativitas kita? Ketika kita hanya monoton, ketika kita hanya linear begitu saja, maka kita sudah bisa tebak apa akan kita dapatkan, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini.
Tetapi ketika kita mulai bangkit, muncul kreativitas kita, muncul inovasi kita dengan semangat pengorbanan, semangat perjuangan, persatuan dan kesatuan. Insya Allah bangsa ini akan segera betul-betul bebas dari cengkeraman imperialisme yang memaksa kita untuk tunduk pasrah. Kalau kemerdekaan satu bangsa itu ditandai dengan batas teritorial yang jelas untuk diakui oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia merdeka, teritorialnya jelas. Kemudian syarat yang lain, satu bangsa diakui merdeka harus punya aturan perundang-undangan yang akan menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Maka itu kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa memaknai kemerdekaan itu. Diri kita ini adalah teritorial kita. Ketika kita sudah menyatakan isyhadu bi anna muslimun, maka kewajiban bagi kita untuk menata diri kita ini dengan aturan-aturan sebagaimana seorang muslim. Bangsa ini diatur dengan undang-undang yang berangkat dari filosofis latar belakang bangsanya. Maka kita sebagai seorang muslim harus ada kesiapan kita untuk diatur dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk dari tanggung jawab kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan berpikir yang kreatif, berpikir yang inovatif, kemudian mau berjuang, mau berkorban, mau bersama-sama berkolaborasi untuk menuju masa depan yang kita cita-citakan. Al-Hikmah sebagai kelembagaan mempunyai visi 2030, mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Ini bukan visi yang kosong yang datang tiba-tiba, tetapi visi ini kita bangun dalam rangka kita membangkitkan semangat perjuangan sebagaimana para pahlawan kita mencita-citakan kemerdekaan. Mereka berjuang, mereka berkorban, mereka bersatu padu untuk kemerdekaan. Oleh karenanya dalam lingkup kelembagaan visi 2030 ini perlu kemudian untuk kita perjuangkan bersama-sama. Siapapun, apapun peran dan tanggung jawab kita, kemudian kita perlu berkorban dengan waktu, tenaga, pikiran kita. Kemudian kita harus berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Ini bentuk kesyukuran kita, bentuk kita mengisi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, yang mengilustrasikan harapan yang luar biasa ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun komitmennya kembali, bahwa kita punya mimpi, bahwa kita punya visi 2030 yang butuh kita perjuangkan, yang butuh pengorbanan kita, butuh kebersamaan kita. Ini harus kita sadari bersama-sama agar apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita bisa tercapai, bisa terlaksana. Jadikanlah momentum peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini menjadi titik tolak kita kemudian untuk kembali berkarya untuk kemajuan bangsa, bekerja untuk kemaslahatan umat dan kemakmuran bumi. Insya Allah akan membawa keberkahan pada kehidupan kita bersama-sama. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan sebagai amanat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, kita pakaikan takbir 3 kali, kemudian kita pakaikan merdeka 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.